episode 2 Metro Data TV bersama saya, Margaret. Nah, kalau di episode sebelumnya, saya sudah ngobrol dengan Presiden Direktur PT Mitra Integrasi Informatika, Bapak Syafril Effendi. Nah, kali ini, episode ini, di sebelah saya sudah ada seorang narasumber, Direktur PT Mitra Integrasi Informatika, Ibu Ira Santoso. Halo, apa kabar? Ibu Ira, apa kabar nih, Bu? Baik. Kabar baik. Cerah sekali hari ini, Bu. Sehat, Bu? Sehat. Semangat. Senin harus semangat. Senin harus semangat. Betul. Ibu Ira, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih. Boleh, boleh. Ya, langsung aja ya, Bu ya. Ya. Nah, kemarin ketika General Meeting pada 23 Januari 2020 lalu, Ibu Ira kan sempat menyampaikan ya, perencanaan penerapan 8 pilar, fokus berdasarkan pemilihan 2 pilar, 2-3 pilar ya. Betul, Untuk 2-3 pilar, betul. Iya, untuk masing-masing account manager dan business manager gitu. Minta tolong dong Ibu berbagi dengan kita. Bagaimana sih saat ini contoh konkretnya di lapangan gitu. Khususnya juga pada waktu membuat goals di SAP Success Factor. Oke. Kebetulan pertanyaannya ini bagus sekali. Kebetulan memang kita baru menyelesaikan pembuatan performance plan 2020 di akhir Februari kemarin. Akhir Februari kemarin ya? Betul. Jadi performance plan 2020 ini kita bagi menjadi 5 KPI. 5 KPI. Oke. Apa yang pertama adalah number oriented. Number oriented. Yang everything yang related ke number. Oke. Yang kedua adalah proses dalam hal ini adalah pengelolaan dari sisi pipeline, bagaimana proses ketika anak-anak mendapatkan pipeline tersebut dan lain-lain. Oke. Yang ketiga adalah solution selling. Oke, ini adalah related ke pilar-pilarnya MII. Oke. Yang berikutnya adalah personal development. Oke. Yang terakhir adalah tetap ada KPI inovasi. Ini penting, betul. Namun yang membedakan performance plan 2020 ini dibandingkan dengan tahun kemarin adalah lebih ke bobot. Di mana bobot personal development tahun ini itu quite significant, antara 15 sampai dengan 20%. Oh, 15 sampai 20%. Jadi cukup besar, sehingga area inilah yang akan kita tailor, kita customize berdasarkan anak. Oh, berdasarkan anak. Dan ini KPI-nya akan berbeda antara satu account manager dengan account manager yang lain. Ya. Tergantung dari profile account yang mereka pegang. Oke. Mungkin Ibu Ira boleh share nggak sih contohnya gitu? Yang sudah menerapkan ini gitu. Dari staff yang sudah implementasi untuk ini, konsentrasinya di mana dan kenapa gitu. Mungkin saya nggak akan mention nama ya. Mungkin saya akan cerita secara overall aja. Bahwa buat teman-teman yang handle area FSI contohnya, itu minimal 3 pilar yang mereka kuasain adalah yang pertama adalah pilar digital business platform. Yang kedua adalah pilar security. Yang ketiga adalah pilar big data. Digital business platform, security dan big data. Itu untuk arah-arah teman-teman yang handle account FSI. Untuk teman-teman yang punya typical account seperti manufacturing, distribution, CPG, nah itu akan fokus ke 3 pilar yang berbeda juga. Apa aja tuh pilar-pilar? Yang pertama adalah pilarnya adalah pilar business application. Karena potensi anak-anak berjualan business application itu cukup besar di sektor ini. Apalagi tahun ini MII sudah di-appoint menjadi resellernya SAP. Sehingga potensi untuk anak-anak berjualan ERP terutama SAP cukup besar. Pilar kedua adalah pilar hybrid IT infrastructure. Yang ketiga adalah pilar cloud. Ya, karena di akun-akun yang seperti manufacturing, distribution, CPG itu rata-rata akun swasta. Sehingga potensi anak-anak berjualan solusi-solusi cloud masih besar di sini. Masih oke banget. Ada teritori lain mungkin? Ada satu teritori lagi yang mungkin tahun ini kita akan fokus, yaitu teritori BUMN atau state owned, ya, state owned government atau BUMN. Karena menurut data tahun kemarin, teritori ini itu menyumbang revenue cukup besar, sehingga tahun ini harapannya adalah kita akan lebih fokus lagi
dan kita akan fokus ke akun-akun yang memang sudah menjadi akun-akunnya MII. Oh, mungkin ada pilar-pilar khusus juga. Betul, pilar-pilar yang kita bisa berjualan di area BUMN. Yang pertama adalah consulting. Oke, consulting. Oke. Yang kedua adalah pilar security. Security. Oke. Yang ketiga adalah pilar managed service. Managed service. Atau hybrid IT infrastructure juga bisa. Hybrid IT infrastructure. Karena, itu ya, betul, karena hybrid IT infrastructure kan related banyak berjualan solusi-solusi hardware. Di mana di akun-akun BUMN itu banyak sekali kita punya potensi untuk berjualan hardware. Seperti itu. Sehingga kita boleh fokus di pilar tersebut. Jadi memang dibagi per teritori gitu ya. Betul, betul. Ya, balik lagi ke potensi akun yang anak-anak kelola. Itu aja. Lalu Bu Ira, selain strategi untuk memenuhi target growth dari perusahaan, rekrutmen, kaderisasi, employee development plan dan career plan itu selalu menjadi hot topic ya di setiap awal tahun. Betul. Gitu. Nah, kaderisasi yang berhasil itu kan dimulai dari proses rekrutmen yang tepat sehingga di kemudian hari bisa melahirkan kader-kader profesional gitu, calon-calon pemimpin untuk organisasi di masa yang akan datang. Gitu. Ibu Ira sendiri kan sudah memimpin grup sales corporate selama hampir 1 dekade ya Bu ya? Betul. Iya. Bagaimana metode Ibu dalam melakukan rekrutmen, pengembangan karyawan dan kaderisasi di dalam organisasi corporate? Oke. Boleh sharing nggak Bu? Mungkin saya jawab satu-satu ya. Boleh. Oke. Yang terkait pertama adalah rekrutmen. Rekrutmen. Kunci dari rekrutmen adalah keterlibatan semua user. Siapa yang menjadi user di sini? Adalah pertama adalah business manajernya, itu yang akan menjadi direct manager, calon employee tersebut. Yang kedua adalah division manajernya, atasan tidak langsung. Dan yang terakhir adalah direkturnya. Dalam hal ini adalah saya sendiri. Berarti seluruh aspek ya. Betul. Jadi proses pemilihan calon employee-nya tersebut itu menjadi tanggung jawab bersama. Sehingga tidak ada maksudnya nanti pada saat prosesnya berjalan itu tidak saling menyalahkan. Oh, ini hasil rekrutan si A, si B, si C, nggak seperti itu. Tapi ini adalah memang keputusan bersama dan kita juga sudah istilahnya sama-sama sudah nilai lah. Memang calon ini memang fit dengan MII seperti itu. Itu yang terkait rekrutmen. Oke, yang kedua yang terkait pengembangan. Skill, pengembangan employee dan sebagainya itu start 3 tahun yang lalu. Kita memang fokus untuk develop skillnya employee baik dari sisi soft skillnya maupun hard skillnya. Soft skill dan hard Betul. skill. Kalau dari sisi hard skill itu kan related ke solusi atau produk apa saja yang mereka akan jual. Nah, itu kita biasanya dibantu dengan prinsipal untuk secara rutin melakukan yang namanya sales enablement. Kolaborasi gitu. Betul. Kemudian kalau dari sisi soft skill, biasanya saya banyak bekerja sama dengan tim HR. Kayak seperti awal tahun kemarin, saya banyak berdiskusi kira-kira tahun ini tuh anak-anak mau dibekalin soft skill apa saja sih? Nah, itu biasanya yang akan menjadi host adalah dari pihak HR. Dan ini penting karena itu untuk mendevelop lebih ke personal employee-nya, lebih supaya mereka bisa mendevelop dari sisi personalnya. Untuk kaderisasi Bu sama career plan. Betul. Kalau terkait kaderisasi ini juga penting. Kebetulan kalau di tim corporate itu boleh dibilang hampir 100% kaderisasinya itu dari internal. Dari internal ya? Wah, menarik nih. Betul, dari internal. Jadi memang kebetulan kalau saya sendiri memang believe bahwa dan saya selalu memprioritaskan tuh calon-calon dari internal. Internal ya? Betul, calon-calonnya dari internal. Jadi gimana kita mendevelop mereka mulai dari sejak join sampai dengan mereka nantinya mengambil jalur manajerial. Seperti itu. Dan itu ada beberapa step yang memang kita sudah develop mereka sesuai dengan time frame-nya dan kita bekerja sama dengan HR untuk beberapa program seperti fast track, seperti reverse mentoring, dan untuk anak-anak atau talent-talent yang sudah terpilih biasanya akan masuk ke fase-fase tersebut. Dan terakhir sebelum jadi manajer mereka akan ikut yang namanya ADC. Assessment Development Center. Sebelum mereka menjadi calon manajer. Seperti itu. Berarti dari eksternal pernah nggak sih Bu?
Kebetulan saya baru mencoba merekrut dari eksternal itu tahun kemarin. Berarti pernah hanya satu orang. Dari seluruh tim saya semuanya dari internal, hanya satu yang kita coba rekrut dari eksternal. Oh, seperti itu. Oke, Ibu. Nah, Ibu, kita kan memahami bahwa organisasi sales corporate ini kan cukup besar. Ya. Kita punya lebih kurang 70 professional sales ya, Bu ya. Ya. Dan tentunya bukan hal yang mudah bagi pemimpin untuk menjaga antusiasme dan performa dari tim. Gitu. Nah, Ibu Ira sendiri telah menjadi Direktur Sales Corporate MII selama kurang lebih 10 tahun. Betul ya, Bu? Nah, bagaimana sih ini Ibu contoh spesifik yang Ibu Ira lakukan dalam memotivasi, mengelola, dan mengontrol semangat dan kinerja tim supaya tetap bertumbuh dan positif? Oke. Sharing nggak, Bu? Kuncinya sih cuma satu. Apa tuh? Itu adalah di komunikasi. Komunikasi ya? Jadi komunikasi mulai dari level staff, manager, division manager, atau sampai direkturnya tuh harus lancar. Supaya ketika itu ada permasalahan, anak-anak butuh solusi, ataupun mereka butuh motivasi atau apa, kita tuh juga bisa on the spot memberikan yang namanya instant feedback. Karena di era yang seperti sekarang ini, itu eranya namanya adalah millennial workforce, itu di mana ekspektasi dari para karyawan itu mendapatkan solusi dengan cepat, mendapatkan feedback dengan cepat, mendapatkan bantuan dengan cepat. Jadi ya memang tugas saya mempersiapkan para leader-leader ini supaya mereka ready. Siap gitu. Siap, karena ketika ditanyain oleh karyawannya dan mereka ekspektasinya dapat solusi kan. Bener kan, seperti itu. Jangan sampai ketika ketemu manajernya atau division manajernya mereka nggak bisa kasih solusi apa-apa. Kok saya nggak dapat solusinya? Betul. Gitu nanti ya? Itu yang saya masih istilahnya terus lakukan untuk mendevelop para leader-leader ini supaya benar-benar ready. Supaya benar-benar. Betul. Karena memang yang diharapkan dari teman-teman sekarang itu benar-benar ya instan. Semuanya instan. Real time gitu. Betul. Ya, Bu? Feedbacknya mau instan, solusinya mau instan, segala sesuatunya mau instan. Jadi memang ya leadernya harus ready gitu. Kalau leadernya nggak ready, itu nanti akan takut menimbulkan masalah baru aja. Iya. Seperti itu. Jadi sahabat MII, teman-teman semuanya kalau ada masalah, butuh solusi, tidak ada waktu yang baku ya Bu Ira? Tidak ada bisa waktu yang baku, anytime. boleh. Gitu. Bisa sharing anytime, mau kapan ketemu boleh, kapan mau call boleh, kapan mau WhatsApp juga boleh. Kita ready pokoknya. Supaya sama-sama segera mendapatkan solusi. Betul. Gitu ya Bu. Ya. Nah, selanjutnya nih Bu, dunia kan saat ini sedang digemparkan dengan wabah COVID-19 ya, virus corona. Ya. Ya, pasti sahabat MII di sini semuanya sudah aware. Nah, apakah sudah terasa dampak virus ini terhadap rencana-rencana IT project Bu di corporate account gitu? Lalu apakah ada project yang jadinya mulai ditunda karena wabah ini? Mungkin kalau sampai ditunda nggak jadi gitu sih mungkin nggak. Oh, ya, Cuman mungkin proses ketika mau mendapatkan PO itu jadi tertunda. Ini baru terjadi akhir bulan kemarin. Baru ya Bu ya? Betul. Jadi yang harusnya kita harapkan menerima PO dari customer itu akhir bulan kemarin, karena adanya wabah virus corona ini menyebabkan customer tuh harus mereview kembali tipe barangnya. Karena beberapa tipe barang yang sudah sepakatin di awal itu ternyata nggak ready. Nah itu menyebabkan kan nanti delivery jadi delay kan, seperti itu. Maka dari itu butuh 1 minggu lagi mereka untuk mereview tipe pengganti apa yang mereka akan beli, seperti itu. Jadi review lagi. Betul, gitu, karena beberapa spare part itu kan kosong di market. Seperti PCB, seperti layar, seperti memori, itu komponen-komponen itu tuh benar-benar stoknya tuh nggak ada. Nah, hal-hal ini yang menyebabkan proses ketika kita akan mendapatkan PO itu menjadi delay. Bukan berarti proyeknya ditunda, tapi PO-nya yang harusnya akhir Februari, jadi mungkin baru akan terjadi di mungkin minggu kedua Maret. Itu pun paling cepat. Kalau proses reviewnya di minggu ini bisa selesai. Seperti itu sih. Berarti memang ada dampaknya ya? Betul, dampaknya sih ada, benar. Terutama teman-teman yang banyak berjualan hardware, itu dampaknya seperti itu sih. Signifikan itu? Betul, maksudnya terutama nanti itu lebih ke ETA. Jadi ETA itu maksudnya kapan barang itu diestimate akan datang. Itu kemungkinan akan mengalami delay menurut saya sih, seperti itu. Karena virus ini mungkin diharapkan baru bisa pulih itu nanti di Q2. Kalau menurut hasil kemarin lembaga survei seperti Canalys itu kan melakukan research ya. Kalau saya baca researchnya itu mungkin akan pulih itu mungkin di Q2. Dan akan stabil mungkin diharapkan di Q3 dan Q4 sih. Tapi semoga memang segera pulih ya. Ya. Benar-benar. Diharapkan segera pulih. Iya.
Nah, Bu Ira, melihat hasil pencapaian revenue MII sampai dengan Februari 2020 itu kan sudah sekitar 18,61% dari target 2020 ya. Berapa persen sih Bu perkiraan pencapaian year to date revenue Maret 2020 dan apakah direksi MII itu cukup optimis untuk mencapainya pada closing Q1 Maret 2020? Boleh sharing Bu? Kita optimis. Minimal kita harus mencapai adalah 25% dari target 2020. Itu minimal ya Bu? Itu minimal. Namun kita kemarin sudah sempat berdiskusi dengan teman-teman direksi yang lain. Harapannya sih kita akan coba kejar sampai dengan revenue 1 triliun. Kalau 1 triliun itu adalah sekitar 27% dari target kita di 2020. Kenapa kita mau kejar sampai dengan angka 1T? Karena kekhawatiran kita di Q2 mungkin lebih slowing down lagi. Karena dengan adanya mulai akhir April sudah mulai bulan puasa, Ramadan ya. And then Mei-nya sudah Ramadan, terus Juninya itu kenaikan libur anak sekolah. Nah, 3 event besar ini yang kita tuh khawatir nanti akan slowing down. Maka dari itu yang kita memang bisa book di Q1 ini kita akan harapkan kita akan percepat. Yang bisa kita book, kita akan book. Intinya seperti itu sih. Dengan harapan Q1 minimal kita capai adalah 25%. Minimal 25%. Iya, kalau memang bisa kejar lebihnya, kita akan kejar lebihnya juga. Sampai dengan 27%. Untuk mengamankan Q2 tadi ya Bu? Betul. Nah, oke. Wah, menarik sekali ya perbincangan kita hari ini, Ibu Ira. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu untuk ngobrol di sini sama Margaret dan sahabat MII di sini. Gimana perasaannya Bu di episode 2 jadi narasumber kita? Mantap. Tetap semangat. Salam MII pasti bisa. MII pasti bisa. Salam optimis. Sahabat MII, demikianlah Ngopi Santai MII episode 2 di Metro Data TV bersama dengan Margaret. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya dengan narasumber dan topik yang berbeda dan tentunya tidak kalah seru dari topik dan narasumber hari ini. Jadi, saya Margaret undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kita ngopi dulu Ibu.